Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Wulandari, NPM 5021207, kelas 4B PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang memahami strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau kurma. Di sini ada pembahasan tentang strategi pembelajaran ekspositori pada anak SD kelas rendah. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran didefinisikan sebagai perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang terbentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang terencana agar dapat meraih tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, ada definisi strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Mulyono Majid, jelaskan bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi. Cara optimal dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru, siswa tidak menuntut untuk menentukan materi tersebut. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, guru bisa mengontrol urutan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran siswa yang besar. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, pembelajaran ekspositori sangat tergantung kemampuan guru. Yang kedua, kesempatan untuk mengontrol kemampuan peserta didik akan mencari pembayaran akan sangat terbatas. Yang ketiga, gaya komunikasi pada strategi ini satu arah, jadi mengontrol kemampuan belajar siswa terbatas. Selanjutnya yang keempat, ada karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Yang kedua, biasanya materi yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal secara tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah menguasai materi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kelima, ada langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyajian dan penjelasan materi. Yang ketiga, korelasi. Yang keempat, menyimpulkan. Yang kelima, mengaplikasikan. Selanjutnya yang keenam, ada strategi pembelajaran ekspositori cocok digunakan untuk mapel. Yang pertama, mapel IPS. IPS karena pelajaran IPS untuk kelas rendah biasanya hanya menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik. Misalnya, pada materi tentang lingkungan tema 1, jelaskan pengertian lingkungan, alam dan lingkungan buatan kepada siswa kelas dan manfaat lingkungan alam dan buatan. Yang kedua, pelajaran PKN. PKN pembelajaran PKN hanya menjelaskan materi pada peserta didik seperti materi paradigma mata pelajaran PKN di SD. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.